Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 7, kali ini kita akan belajar tentang perkalian bentuk aljabar. Anak-anak sekalian, yang kita pelajari hari ini adalah tentang perkalian dasar dari bentuk aljabar. Saya akan memberikan beberapa contoh sebagai berikut. Contoh yang pertama adalah bilangan dikali bilangan, atau kalau dalam bentuk aljabar ini adalah konstanta dikalikan dengan konstanta, ya. 2 kali 3, tentunya kita sudah tahu jawabannya adalah 6. Kemudian contoh yang kedua adalah bilangan dikalikan dengan variabel, ya. Di sini 2 dikalikan dengan X. Nah, kalau sebuah bilangan dikalikan dengan sebuah variabel, maka hasilnya adalah seperti ini, ya. 2 kali X berarti 2X, ya. 2-nya menjadi koefisien dari X. Kemudian yang ketiga adalah hampir sama dengan soal nomor 2, ya. Cuma di sini sekarang variabelnya ada koefisiennya jelas terlihat, yaitu adalah 4, ya. 2 dikali 4Y, maka yang dikalikan hanyalah bilangan dengan bilangannya, yaitu 2 dikali 4 menjadi 8, kemudian diikuti variabel Y, sehingga hasilnya menjadi 8Y. Dan contoh yang keempat, nah, misalkan di sini pecahan dikalikan sebuah variabel, ya, 5/2 dikali Z. Nah, Z ini aslinya adalah Z per 1. Ya, bisa ditulis juga Z per 1, sehingga nanti Z-nya ini hanya dikalikan dengan pembilangnya saja, yaitu dengan 5. Maka hasilnya menjadi 5Z per 2. Kemudian contoh yang keempat, nah ini variabel kali variabel, ya, A dikali B. Ini variabelnya berbeda. Jika variabelnya berbeda, ya, maka hasilnya semacam ini. Ya, A kali B sama dengan AB. Jadi variabelnya hanya digandeng saja, ya. Kemudian contoh yang keenam adalah variabel kali variabel lagi, tetapi di sini variabelnya sama-sama A. Nah, jika semacam ini, ya, hasilnya beda dengan nomor 5, ya. Kalau variabelnya beda, cuma disejajarkan seperti ini, ya, A kali B jadi AB, tapi kalau variabelnya sama, A kali A itu menjadi A kuadrat. Kenapa demikian kok jadi A pangkat 2, ya? A saja ini sebenarnya A pangkat 1. Nah, A saja yang belakang ini sebenarnya juga A pangkat 1. Jika dikalikan, ya, jika variabelnya sama, kemudian dikalikan, maka pangkatnya itu dijumlahkan. Yang depan ini pangkat 1, yang belakang ini pangkat 1. Maka 1 tambah 1 menjadi 2, sehingga diperoleh A pangkat 2. Kemudian contoh 7, A dikali AB. Nah, di sini ada variabel yang sama, ya, A dengan A. Maka untuk variabel yang sama ini hasilnya sama dengan nomor 6. Berarti nanti A dikali A ini menjadi A kuadrat, kemudian diikuti variabel B. Sehingga hasilnya menjadi A kuadrat B. Jadi yang kuadrat cuma A-nya saja, karena ini yang dikalikan sama, ya, muncul 2 kali adalah A-nya. Kemudian contoh 8, X kuadrat dikali X pangkat 3 Y. Nah, di sini X-nya ada 2, ya. Pertama X pangkat 2 dikali dengan X pangkat 3. Nah, ingat, kalau dikalikan variabelnya sama, maka pangkatnya ini dijumlahkan. Karena ini pangkatnya 2, ini pangkatnya 3, maka nanti menjadi X pangkat 2 tambah 3. Nah, 2 tambah 3 itu kan 5, menjadi X pangkat 5, kemudian diikuti variabel Y. Nah, jadi seperti ini, ya, X pangkat 5 Y. Contoh 9, 2X kali 3Y. Nah, ini ada koefisiennya beda, kemudian variabelnya juga beda. Nah, kalau contoh semacam ini, maka di sini koefisien kali koefisien, berarti 2 kali 3. Ya, 2 kali 3 itu 6. Kemudian karena variabelnya berbeda, maka variabelnya cuma digandeng saja. Sehingga 2 kali 3, 6, kemudian X, Y. Ya, semacam ini, ya. 6-nya dari 2 kali 3, X-nya dari X dikali Y. Kemudian nomor 10, 5A kuadrat B dikali 4BC kuadrat. Yang pertama kita kalikan adalah koefisiennya ini. Jadi 5 kali 4, ya. 5 kali 4 hasilnya 20. Kemudian variabelnya kita lihat, ini di sini ada A kuadrat, di sini tidak ada A-nya. Berarti A-nya tetap A kuadrat nanti. Kemudian di sini B-nya itu muncul 2 kali, di suku pertama dan di suku kedua. Di sini B pangkat 1, ini juga B pangkat 1. Berarti pangkatnya dijumlahkan. Berarti nanti menjadi B pangkat 2. Kemudian diikuti C kuadrat, karena di suku pertama tidak ada C-nya, ya. Jadi langsung C kuadrat. Sehingga hasilnya adalah semacam ini, ya.
20-nya dari 5 kali 4, kemudian A kuadratnya tetap dari sini, kemudian B kuadrat itu diperoleh dari B dikali B. Ya, sekali lagi B pangkat 1 dikali B pangkat 1, maka pangkatnya dijumlahkan, 1 tambah 1 menjadi 2, menjadi B pangkat 2, dan C pangkat 2. Sehingga menjadi 20, A pangkat 2, B pangkat 2, C pangkat 2. Kemudian anak sekalian, sekarang kita ke perkalian selanjutnya, ya, yang di sini sedikit kita tingkatkan level soalnya. Nah, sekarang bagaimana jika suatu bilangan atau suatu suku ya dikalikan dengan bentuk aljabar yang dua suku semacam ini. Jadi 2 dikali A ditambah 3. Di sini perhatikan, di sini A tambah 3 ini dikurung. Berarti 2 ini nanti dikalikan dengan semua yang ada dalam kurung ini. Karena yang ada dalam kurung ini adalah A ditambah 3, maka 2-nya dikalikan A, 2-nya juga dikalikan 3. Nah, caranya seperti ini ya, kalau ada kurungnya seperti ini. Yang pertama adalah 2 kali A. Ya, 2-nya dikalikan A. Ditulis seperti ini ya, kita tulis 2 kali A. Kemudian di sini tandanya adalah tambah ya, yang di dalam kurung ditambah, maka juga ditambah. Kemudian 2 kali A sudah. Nah, sekarang yang berikutnya adalah 2 kali 3. Ya, kenapa kok demikian? Karena A tambah 3-nya dikurung. Nah, kalau tidak dikurung ya cuma 2 kali A saja. Nah, tapi karena A tambah 3-nya dikurung, maka 2-nya ini juga dikalikan A, juga dikalikan 3. Nah, sekarang kita tulis 2 kali 3. Kemudian 2 kali A itu hasilnya akan 2A. Kemudian ditambah 2 kali 3 hasilnya adalah 6. Nah, ini sudah selesai, sudah merupakan hasilnya. Kenapa? Karena dua suku ini sudah tidak sejenis ya, jadi tidak bisa disederhanakan lagi. Di sini ada variabelnya A, di sini tidak ada. Jadi ini adalah suku yang berbeda sehingga sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Ini berarti sudah selesai. Berikutnya contoh yang kedua, 3 dalam kurung A dikurangi 5B. Nah, kalau nomor 1 ada tanda kali, nomor 2 tidak ada. Nah, walaupun tidak ada tanda kali, ini artinya juga dikalikan. Ya, jadi ingat, kalau misalkan kalian nanti ketemu soal, ya semacam ini, ya ada bilangan atau ada suatu suku kemudian diikuti dengan bentuk aljabar semacam ini, artinya adalah 3 ini dikalikan dengan semua bilangan yang ada di dalam kurung ini. Ya, ini sebenarnya di sini ada tulisannya titik ya, tapi kadang-kadang di soal di buku itu sudah tidak tertulis titiknya. Sudah disepakati kalau bentuk semacam ini berarti 3 ini dikalikan dengan semua bilangan yang ada di dalam kurung ini. Nah, caranya sama dengan nomor 1, berarti yang pertama adalah 3 dikali A. Kita tulis 3 kali A. Kemudian karena di sini tandanya dikurangi, maka di sini tetap dikurangi. Kemudian 3 dikali 5B, ya kita kurung juga 3 dikali 5B. Kemudian kita peroleh hasil bahwa 3 kali A itu adalah 3A. Kemudian dikurangi 3 kali 5B, maka 3 kali 5 dulu yaitu 15, diikuti variabel B. Nah, seperti ini. Hasilnya menjadi 3A dikurangi 15B. Kalau kita lihat ini variabelnya berbeda ya, ini variabelnya A, ini variabelnya B. Berarti ini suku yang tidak sejenis. Berarti sudah tidak bisa disederhanakan lagi, ini berarti sudah hasil akhirnya, berarti sudah selesai. Kemudian contoh nomor 3, ya seperti ini misalkan 4A dikali 2A ditambah 3B. Nah, ini kan bentuknya sama dengan nomor 2 ya. Jadi artinya adalah 4A ini dikalikan dengan semua suku yang ada di dalam kurung ini. Berarti 4A nanti dikalikan 2A, 4A juga dikalikan dengan 3B. Nah, cara cepatnya kita bisa melewati tahapan ini, menulis tanda kurung ini. Tapi harus hati-hati dan teliti ya, karena biasanya itu terlewat yang 4A-nya tidak dikalikan dengan 3B ya. Tapi harus kita ingat bahwa nanti 4A-nya juga dikalikan dengan 3B. Nah, jadi seperti ini ya. Yang pertama 4A kali 2A. Kita tidak usah menulis dalam kurungnya ini, berarti langsung kita hitung aja. 4A kali 2A, 4 kali 2-nya kan 8. Kemudian A kali A-nya, karena variabelnya sama, maka menjadi A pangkat 2. Sehingga menjadi 8A pangkat 2. Kemudian karena tandanya ditambah, maka kita tambah juga. Berikutnya jangan lupa dikalikan juga 4A kali 3B.
Nah, 4 kali 3-nya 12. A kali B karena variabelnya berbeda, maka hanya digandeng saja. Jadi menjadi 12 AB. Nah, sekarang ini sudah selesai ya. Ini sudah selesai. Nah, berarti ini adalah cara cepatnya kita melewati yang ini ya. Ini kita tulis. Tapi hati-hati ya. Cara ini biasanya yang terlupa itu adalah 4A-nya tidak dikalikan 3B. Demikian anak-anak yang kita pelajari hari ini, mudah-mudahan bisa kalian pahami dan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.